Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Al-muhtaramat wal mukarramat, sawahibatul fadilah, yang mulia, yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus wa akhuthu bidzikri khalati wa ustadati hajah doktorah mastanah, mata'anallaha bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan encing saya ya, Dr. Hajah Mastanah, semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah jadikan ya semua umurnya berguna, bermanfaat bagi kita, masyarakat dan agamanya, amin ya. Saya belum kenal ini Ustazah ya, saya mohon maaf kalau belum saya sebut namanya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Ibu Ustazah Hajah yang hadir pada Jumat pagi hari ini. Semoga yang hadir diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita semua dengan nikmat-nikmat tersebut duduk bermuwajahah, bermusafahah di tempat ini. Semoga niat baik kita dari kediaman masing-masing menuju tempat ini, setiap langkah kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang kagak jawab amin ngantuk berarti ya. Kalau yang diem aja bingung liatin ustadznya katanya. Ini ustadz dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita yang setiap hari berselawat kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu ustadzah, para ibu hajah, pimpinan majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi sudah memuji kepada Allah. Yang kedua sudah bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, hadirnya saya datang di sini tidak lain dan tidak bukan bersilaturahim. Bersilaturahim ya. Karena kalau saya dibilang mau ceramah suka nggak enak juga. Ini ada ustazah, apalagi incing saya guru banget dapat doktor ini. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala, silaturahim saya yang pertama ya, berhubung ini bulan Maulid ya, udah bulan Maulid luar biasa. Saya kalau dengar bulan Maulid ini, kalau enak kalau ngomong kita ngutip omongan orang.
Kenal dengan Ki Syukron Makmun, Ibu aja. Ki Syukron Makmun, ya, itu belum lama datang ke Darussunnah tempat saya ngajar. Ya, saya dosen di Darussunnah, tempatnya Ki Aligi Mustafa Yaqub. Beliau aslinya orang Madura tapi lahir di Betawi, lama di Betawi. Makanya beliau bilang saya orang Betawi tapi asli Madura. Kan emang lahir di Betawi. Ki Syukron dari 19 tahun bersama Pak Ida. Semua kegiatannya tuh isinya puji-pujian, pikiran sama buludan. Belahir. Apa kata beliau? Saya ngelihat langsung itu orang Betawi kalau lagi mau pindah rumah, itu rumah yang baru di ngajiin, disolawatin, dibacain maulid. Cuman beda kampung, ada yang bacanya Barzanji, ada yang bacanya Dibai, ada yang bacanya diulang, macam-macam dah. Kalau kamu saya Pondok Pinang Barzanji, beda-beda. Nah, kata beliau, dia pindah rumah, dia baca Barzanji, ya kan? Dia bangun rumah, dia baca lagi maulid dibaca. Kemudian kata beliau lagi, beliau mau bikin hajat, ya. Ini apa namanya 7 bulan kalau kata kita ya. Kalau kata hadis baca maulid, ya, dalam hal kita ngaji, ya, dalam hal kita baca maulid, apalagi di bulan maulid, pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita, ya, bahwa pentingnya kita itu, ya, hadir di sebuah majelis itu dengan niat yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita hadir di majelis ini, apalagi ini tadi dengar pembukaan cing ya, datang itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha katabal hasanati wasayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadisnya sahih. Ini ibu-ibu ada yang tulis, ada yang kagak. Kalau mahasiswa saya suruh tulis. Dia kagak bisa jawab besok ujian, saya kasih coret nilainya. Udah dikasih tahu, ya. Satu mahasiswa ada Google, Ustaz. Ya iyalah Google. Katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, mencatat semua kebaikan dan keburukan. Sudah dicatat. Artinya apa? Sebetulnya secara takdir orang ini sudah ditentukan baik buruknya. Hanya ketika hidup nanti dilihat dia cenderung pada kebaikan atau cenderung pada keburukan. Apa lanjutannya? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang mau hamma tuh dia kepengen berbuat baik, falam ya'malha, belum sempat dia kerjakan, ya, dia mau berbuat baik belum sempat dia kerjakan, kataballahu indahu, Allah tulis, Allah catat di sisinya Allah bagi dia yang tadi mau ngerjain hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Dia mau ngerjain falam ya'malha, belum sempat dia kerjain, tapi udah mau, udah niat, belum sempat dia kerjain. Allah tulis baginya kebaikan sempurna seperti dia kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Itu umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat baiknya, ya. Karena dalam hadis lain dikatakan, ya, yub'atsun nasu ala niyatihim. Jadi nanti orang dibangkitkan tuh atas niatnya mereka. Ya. Sebenarnya kalau dijelaskan lagi hadisnya, niatnya wa ala niyatihim wa ala ashkalihim wa ala tabi'atihim, atas kebiasaannya, atas niatnya, atas segala macam bentuk amal ibadah dan perbuatannya. Contohnya misalkan contoh orang dibangkitkan atas niat atau meninggal lagi ihram lagi ihram umroh atau ihram haji. Kan kalau bahasanya fikih itu orang berihram, orang berhaji umroh namanya muhrim, ya, itu namanya isim fa'il dari muf'il, muhrim. Kalau orang yang tidak boleh bersentuhan itu namanya mahram, beda lagi. Ini kalau udah ngaji harus bisa bedain mana mahram mana muhrim. Ya udah ngaji, udah berkali-kali dibilang Ustaz lupa terus Ustaz.
Maklum katanya faktor U katanya. Faktor apa U katanya? Usia apa undur? Ya. Itu kalau orang meninggal ya yang lagi ihram, itu kalau diperhatikan ketika disolatkan di depan imam, itu kepalanya dibuka. Disolatin kalau ada mayat kepalanya dibuka. Ya. Biasanya dibungkus, kalau kita bilang dipocongin. Nah ini dibuka kepalanya. Kenapa? Karena perlakuan khusus buat orang yang sedang haji atau sedang umroh ketika meninggal dalam keadaan berihram, yang laki-laki itu kepalanya dibuka, lagi disolatin sampai dikuburin. Kok begitu? Kenapa? Itu perintah Rasulullah. Li'annahu yub'atu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena yang seperti itu lagi ihram, ya, lagi umroh, lagi haji. Nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Yang seperti itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Itulah yang maksud hadis yub'atun nasu yaumal qiyamati ala niyatihim. Contohnya seperti itu. Dia sedang niat berihram, niat haji, tiba-tiba Allah panggil cabut nyawanya. Ya, jadi disolatkan, dibuka kepalanya, dimakamkan seperti itu, nanti dibangkitkan, dia dalam keadaan bertalbiyah. Semua orang yang lagi ngaji, yang demen ngaji, yang lagi baca Quran, yang demen baca Quran, yang lagi sedekah, yang demen sedekah, ya, yang lagi berdoa, senang berdoa, ya, yang lagi ngajar, senang mengajar, yang lagi belajar, sedang belajar, semua dibangkitkan dengan kegiatannya, kebiasaannya. Nah, belum lama dengar tuh cerita di mana yang ustazah di Asyafiyah itu, ya, lagi hataman Quran, kemudian dilanjutkan dengan ya, luar biasanya itu kan lagi bacaan wa ilahukum illahu wahid, luar biasa. Itu yub'atun nasu yaumal qiyamati ala niyatihim. Itu tadi kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanan kamilah. Jadi dia niat berbuat baik, belum sempat dia kerjakan, sudah Allah catat karena niatnya itu yang tulus, ya, itu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah. Ya, itu nikmatnya sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita tarik lagi penjelasan hadisnya secara fikih. Apa secara fikih contohnya? Saya numpang minum ya, ustazah ya. Kalau habis minuman lagi. Tanya dari secara fikih, ya kan? Itu ulama menjelaskan mandawama 'alan nawafili, orang yang bermudawamah, sering melakukan perbuatan sunnah, ya, wa tarakaha ghairan, kemudian dia meninggalkannya tanpa sengaja, masuk dalam hadis tadi. Dicatat bagi dia amalan tersebut sempurna. Contohnya apa? Nih, ibu ya tiap malam biasa bangun malam. Biasa bangun malam nggak? Bangun malam. Jujur banget jawabnya. Jujur banget. Bangun mendusin terus tidur lagi. Jujur. Biasa bangun malam, yang jam 3, yang jam 2 habis bangun sholat. Habis sholat tidur lagi boleh. Meskipun yang paling afdol waktu bangun, yang paling afdol sepertiga malam terakhir menjelang sholat subuh, itu yang afdol. Saya nggak bisa, Ustaz. Saya bisanya jam 1, jam 12. Ngapain? Bangun doang kayak tadi. Tidur lagi. Padahal yang afdol bangun menjelang subuh. Umpama subuh ya jam 4 lewat 35, berarti jam 4 dia bangun atau jam setengah 4. Itu yang afdol menjelang subuh. Ya. Jadi terbiasa melaksanakan sholat malam. Ya. Kemudian malam nanti, ya. Contoh nih ibu nih. Entar malam saya niat mau ngapain? Mau qiyamul lail. Mau qiyamul lail. Pas bangun tiba-tiba adzan subuh. Lah udah adzan ini. Udah adzan. Siangan berarti udah adzan. Tapi karena sebelum tidur tadi sudah niat yang tulus, bener mau qiyamul lail, niatnya tulus betul-betul, kalau bangun saya sholat malam, saya ngaji,
saya doa, saya tahajud, saya sholat witir, ya. Tapi ternyata pas dia bangun, ya, tiba-tiba azan. Yang seperti itu Allah catat bagi dia kebaikan seperti dia sholat malam sempurna. Dengan syarat niatnya tulus. Niatnya tuh tulus. Jangan-jangan. Jadi bukti niat tulus begini. Buktinya begini. Saya udah niat, ntar malam bangun nih, udah niat, ntar malam bangun. Jam 2:30 mendusin, terus kagak bangun. Nah ini namanya nggak tulus niatnya. Ketahuan niatnya nggak tulus. Kalau niatnya tulus, jam 2:30 mendusin, bangun pasti wudhu. Bangun, duduk, ya, kemudian dia wudhu, dia sholat, itu niat tulus. Kalau misalkan contoh apa tidur tiba-tiba bangun subuh umpama apalagi banyak pikiran, ya nggak? Kan ibu-ibu paling banyak pikiran tuh, bener dah. Tapi saya ustazahnya ini masya Allah muka-mukanya solehah semua ini, masya Allah. Biasanya yang lagi pikiran tuh ibu-ibu, kalau yang masih muda-muda ibu-ibunya bener dah. Pikiran laki kagak pulang-pulang, ya. Ini pernah saya tanya kepada dosen penguji ya. Jadi saya tanyanya begini, idza arada rajulun ay yukhrija zakatahu bi amwalin fa akhrajahal lususu fit tariq. Ya, jadi bagaimana hukumnya kalau orang mau mengeluarkan zakat tiba-tiba duitnya dirampok sama maling di tengah jalan. Duitnya dirampok sama maling di tengah jalan. Apa hukumnya? Jawaban beliau, karena beliau kebiasaan di di Arab, beliau bilang miskin gitu. Miskin. Kalau miskin itu kalau di sana diartikan, kalau di sini kan miskin maksudnya orang miskin. Di sana tuh miskin bukan orang miskin. Miskin itu maksudnya kesian. Aduh kesian banget gitu maksudnya. Miskin katanya. Kan bahasa orang Arab itu miskin katanya. Kesian. Kalau di sana miskin tuh ada orang tua laki-laki, tapi ini nggak boleh contoh laki-laki usia udah 60, 70 subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, niat baiknya dihitung pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian itu baru niat. Wa man hamma bihasanatin fa'amilha, dia niat kebaikan, dia kerjain. Tadi baru niat, dia niat kebaikan sampai kesampaian dikerjain. Ya. Kataballahu hasanatan, ya, Allah tulis bagi dia kebaikan, wa ada'afaha, dan Allah lipat gandakan ila mi'ati dhi'fin, sampai 100 kali. Luar biasa. Yang belum dikerjain baru niat sudah ditulis kebaikan. Yang sudah niat dikerjakan sampai sempurna. Ane niat mau sedekah, dikerjain. Ya, ane niat mau sholat, dikerjain. Ane niat mau puasa sunnah, dikerjain sampai terlaksana, sampai kesampaian. Yang seperti itu apa? Bukan hanya ditulis tapi dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada Al-Quran yang menjelaskan, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, jadi sab'a sanabil, jadi tumbuh satu pohon kemudian ada 7, ya, ada 7 sanabil. Ini fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di Al-Quran itu menjelaskan 700 lipat. Ya, Allah yudha'ifu liman yasha. Kalau dalam hadis ila mi'ati sampai 100 kali lipat. Hadis lain mengatakan jangankan amal ibadah yang kita kerjakan seperti puasa, sholat, zakat, atau sedekah, yang baca Quran aja itu lipat ganda per hurufnya 10 kebaikan. Itu luar biasa umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi, waman hamma bisayyi'atin, ya. Kemudian orang yang pengen berbuat baik, waman hamma bisayyi'atin, pengen berbuat jahat. Tadi kan bihasanatin, sekarang bisayyi'atin, pengen berbuat jahat. Ini ada orang pengen berbuat jahat, ada nggak? Ada. Di dunia ini pasti ada orang berbuat jahat. Ya, kalau mau pengen orang baik semua bukan di dunia, di surga namanya. Beneran.
Sampai saya ditanya berkali-kali, katanya, mentang-mentang saya di Madinah ditanya, di sana ada orang jahat nggak sih, katanya, ada maling nggak sih? Dosanya lipat ganda. Naudzubillah. Ya. Jadi pahala dilipat gandakan, niat sholat, niat puasa di tempat tersebut masjid Nabawi. Tapi dosanya juga lipat ganda. Ya, itu dia teman saya, dia asal. Falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan. Indahnya ajaran Islam, indahnya umat Nabi kita Muhammad SAW. Orang niat berbuat jahat, gak jadi berbuat jahat, gak jadi. Allah catat bagi dia kebaikan. Insya Allah. Gak jadi. Ya. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan. Kan gak jadi. Tadi niatnya jahat ya. Gak jadi. Ya. Karena nanti ditafsirkan dalam hadis tersebut, ya, alasan dia meninggalkan kejahatan tersebut nggak jadi itu nanti dirincinya banyak. Apa? Karena takut kepada Allah. Salah satunya tuh, ya. Atau yang kedua, tiba-tiba dia taubat atau dia ingat kepada itu, nanti banyak rinciannya, banyak hadisnya menjelaskannya lagi. Ya, makanya disebut kata Rasulullah itu hadisnya sahih. Ya, yang seperti itu, ya, itu ya ditulis kebaikan. Ya. Nah, ini umat Nabi Muhammad luar biasa. Nah, yang keempat nih, ya, ini jangan sampai, ya. Tapi kalau kejadian juga, ya kita doakan semoga dia sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bisayyi'atin fa'amilaha. Barang siapa niat jelek, niat keburukan sampai dia kerjakan, ya, kataballahu indahu sayyi'atan. Ya, jangan sampai nih orang niat jelek dia kerjakan, ya sudah jelas pasti Allah tulis, ya, bagi dia itu catatan keburukan. Wal'iyadu billah. Orang tuh pengennya hidup minta ampunan dosa, dari dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dosa lisan, ya, ataupun perbuatan, ya, baik antar sesama yang dikenal maupun yang tidak kenal. Kita hidup tuh pengen, ya Allah ampunin dosa, ya Allah ampuni segala kesalahan, ya Allah maafkan, ya Allah, ya, itu pengen kita dalam hidup. Namun ada saja dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja, ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan. Yang tersembunyi kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah bosan belum ini? Belum. Ya, ada apa namanya? Kalau orang ngasih tahu tuh, ada itik dipatok, ada itik, kalau ada plastik langsung bungkus. Nah, itu tikus naik ke genteng, habis dibungkus ditenteng. Itu tikus dari genteng ketiban malu katanya. Ya nenteng aja kalau nggak malu. bercanda ya. Oh, biasa. Pak, saya benar, saya maklum, saya sering dinasehatin saat kalau ceramah tuh jangan kelihatan serius, Ustaz. Dia kata yang saya belajar tinggi juga, kenapa? Orang tuh betul-betul di rumah tuh udah banyak pikiran, ngaji, pengen dapat hiburan, siraman rohani. Ente ceramahin sambil melotot, Ustaz, boro-boro ilmunya masuk. Yang ada sepaneng katanya dia. Kalau nggak berasap ke kepala. Jadi kalau bisa ngaji tuh ibu-ibu jangan dibikin tegang. Iya. Gitu ya. Saya semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi yang mendengarkan semuanya, terutama saya yang menyampaikan, dan wabil khusus ibu-ibu yang sudah mendengarkan dengan hati yang baik bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berwasilah dengan surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah surah Al-Fatihah yang akan kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua futuhal arifin, ilmu yang barakah dan bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah
surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan usia kita untuk beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah surah Al-Fatihah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dimurahkan rezeki kita, dijauh dari segala mara bahaya, dan hidup kita diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa fa'alna karim ya rabbal alamin ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allah bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani wal Qur'anil 'azim an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi dinina wa ahlina wa anfusina wa auladina wa ahbabina min kulli mihnatin wa busin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'ti kulli khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa najjina yaumal qiyamah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'awah biha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal qira'atan yang karim. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Ibu ya. Mohon maaf dan jangan diambil hati, tidak lain tidak bukan, semoga menjadi nasihat buat kita semua. Ha huwa dama aqulu lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.